hidup dalam rentang waktu. Kita itu terbiasa dengan deadline, iya gak sih? Semua ada deadline-nya, pekerjaan ada deadline-nya, tadi bayar-bayaran ada deadline-nya, bayar cicilan ada deadline-nya, bayar kartu kredit ada deadline-nya, semua ada deadline-nya. Dan itu yang membuat kita manusia itu hidupnya banyak worry. Karena dikejar-kejar terus, ini gimana, ini harus bayar ini harus kerjain ini harus selesai ini. Dan itu membuat kita takut, cemas, anxiety dan enggak tenang lah hidupnya ya. Dan gawatnya lagi ini gawat banget. Tuhan aja kita kasih deadline. Ya, Tuhan aja kita kasih deadline. Tuhan ini gimana? Udah umur 30 belum menikah. Tuhan ini gimana? Udah umur 40 belum punya anak. Tuhan ini gimana? Udah umur 50. Bisnis kok masih begini-begini aja. Tuhan kita kasih deadline. Dan kalau jawaban Tuhan gak sesuai dengan deadline-nya kita, biasanya kita kecewa sama Tuhan. Kita marah sama Tuhan, bahkan kita tinggalin Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Alfa dan Omega. Dia Tuhan yang gak terikat oleh waktu. Kita buka ayatnya di Wahyu 22 ayat 13. Wahyu 22 ayat 13 dibilang gini, Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. So Tuhan itu, dia Tuhan di awal, dia Tuhan hari ini, dan dia Tuhan yang sudah ada di akhir hidup kita. Dia Tuhan di awal bisnis kita, dia Tuhan di sini, dan dia Tuhan yang ada di akhir cerita bisnisnya kita. Dia Tuhan di awal pernikahan kita, dia Tuhan di sini hari ini dan dia Tuhan yang ada di akhir hidupnya kita. Dia Tuhan yang ada di setiap season hidupnya kita. Bahkan dia Tuhan yang tahu solusi masalah kita sebelum masalahnya itu datang dalam hidup kita. Saya ingat Pastor Phil awal bulan kemarin datang ke ICC Bandung dan dia cerita tentang Yunus. Dia bilang gini, jauh sebelum Yunus dibuang ke laut, Tuhan udah siapin semuanya. Tuhan udah siapin ikannya. Kan ikan lahir gak langsung sebesar itu ya. Jadi Tuhan siapin ini gimana, ikannya harus sebesar apa, perutnya harus sebesar apa. Supaya waktu Yunus dibuang, ikannya lewat, makan Yunus dan Yunus bisa tinggal 3 hari di dalam ikan itu, dimuntahkan lagi dan diselamatkan. Itu Tuhan udah siapin jauh sebelum Yunus tahu dia akan dibuang ke laut. So Tuhan udah ada di masa depannya kita. Tuhan udah ada di akhir hidupnya kita. Tanpa kita kasih deadline, Tuhan udah atur semuanya. Amin. Tapi itu kan teori lah ya. Ini gimana menjalani rentang waktu ini? Gimana saya menjalani krisis saya, badai hidup, masalah, banyak dalam rentang waktu kita ini kita mengalami banyak banget dark moment yang kayaknya membuat kita sometimes kehilangan iman, kehilangan pengharapan, kehilangan kepercayaan. Gimana saya harus menghadapinya? So hari ini saya mau kasih judul sharing saya, Grow in the Dark. Boleh bilang sama-sama, Grow in the Dark. Gimana kita bisa tetap bertumbuh dalam masa yang sulit, gimana kita bisa tetap stay di masa yang paling sulit dalam hidup kita, gimana kita tetap punya pengharapan meskipun gak ada lagi dasar untuk berharap. Kita mau buka ayatnya di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ini cerita tentang angin ribut diredakan. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Oke? Oke ya, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36. Saya highlight dulu, Yesusnya ada di mana ini? Yesus beserta dengan mereka
Di dalam perahu. Jadi Yesusnya ada di dalam perahu ya. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang apa katanya? Sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38. Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Apa yang harus kita lakukan dalam masa kelam, masa sulit, masa gelap dalam kehidupan kita? Poin yang pertama, we have to live by decision. Boleh bilang sama-sama, live by decision. Hidup dengan keputusan. Saya mau highlight Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, hari itu murid-murid Yesus itu punya perasaan takut, cemas, gelisah, bahkan mungkin mereka kesel sebenarnya sama Tuhan. Karena mereka bilang, engkau gak peduli kalau kita binasa. Di versi The Message-nya dibilang, Teacher, is it nothing to you that we are going down? Tuhan, yakin gak apa-apa kalau saya tenggelam? Yakin, Tuhan kalau saya mati, Tuhan gak peduli segitunya sama aku gitu ya. Kayaknya kesel banget gitu sama Tuhan. Itu perasaan murid-muridnya. Nah, waktu saya coba menganalisa kejadian hari itu ya. Coba kita bayangkan sama-sama. Menurut Bapak Ibu Saudara, kira-kira benar gak sih Tuhan tidur nyenyak banget sampai gak tahu apa yang terjadi? Mungkin gak sih? Dibilangnya ini taufan yang sangat dahsyat. Jadi mungkin perahunya gak goyang-goyang cantik gitu ya, gak goyang-goyang santai. Dan dibilang ombak itu menyembur sampai memenuhi perahu. Jadi saya mikir ini benar gak ya Tuhan itu tidur nyenyak sampai benar-benar gak tahu apa yang terjadi. Nah 2 tahun yang lalu saya pergi sama beberapa anak komsel, kita ke Bali. Abis Sweet Escape kita extend dan kita menyeberang ke Nusa Penida. Nah saya sama Gideon itu mabuk laut cukup parah. Jadi saya pikir nyebrang ke Nusa Penida paling 15 menit lah ya. Ternyata 1 jam nyebrangnya. Dan puji Tuhannya gak ada angin taufan dahsyat itu gak ada. Tapi cukup berangin. Jadi waktu di tengah-tengah udah mulai bergoyang-goyang. Wah saya udah mulai kunang-kunang, pusing, mual gitu ya. Langsung minum Antimo. Antimo itu obat anti mabok kan. Dibuat supaya kita tidur ya. Ini minum Antimo 2 gak bisa tidur. Karena goyang-goyang. Wah pokoknya gak enak banget. Dan saya pikir kalau dikasih angin taufan kayaknya gak ada 1 orang pun bisa tidur nyenyak even udah minum Antimo. Dan hari itu gak ada Antimo ya pastinya ya. Jadi ini asumsi saya kayaknya Tuhan tuh cuman pura-pura tidur hari itu. Kayaknya Tuhan cuman pengen tahu ini murid-muridnya kalau diperhadapkan dengan badai responnya kayak apa ya. Nah ini relate banget sama hidup kita. Waktu badai itu datang, Yesus ada di dalam perahu bersama dengan mereka. Kita mungkin merasa kita tuh udah melibatkan Tuhan banget dalam hidup. Saya udah melayani Tuhan mungkin, saya udah gak pernah skip ke gereja, homesel, apalagi Jakarta. Wah homeselnya dari barat ke timur, utara ke selatan, luar biasa ya. Gak pernah skip. Saya selalu melibatkan Tuhan, bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, mau ke kantor berdoa, mau buka toko berdoa. Saya selalu melibatkan Tuhan. Tuhan ada di dalam saya. Tapi kenapa ya, kok kayaknya Tuhan diem aja waktu saya mengalami badai. Kenapa kok Tuhan kayaknya pura-pura tidur ya waktu saya menghadapi masalah yang sangat berat. Nah, saya mau kasih testimoni. Ini testimoni pribadi saya. So tahun 2023 kemarin itu tahun terbaik saya sama Tuhan.
Saya tuh tahun kemarin kayak jatuh cinta banget sama Tuhan. Saya mengejar Tuhan setiap hari, kayaknya setiap hari saya selalu baca Alkitab, satu pasal satu hari, enggak pernah kelewat. Saya menyembah Tuhan, sebelum tidur saya berdoa family altar, berdoa sama suami, puasa. Pokoknya saya merasa tahun kemarin itu the best saya sama Tuhan lah. Saya melayani Tuhan, semua hal kerohanian saya baik banget. Tapi di waktu yang bersamaan, tahun kemarin itu tahun yang nggak cukup, struggle banget dalam bisnisnya kita. Bisnis yang kita bangun cukup lama itu tahun kemarin bener-bener buruk banget. Keuangan minus banget, kita bahkan sampai nggak bisa bayar gaji pegawai, kita berhutang banyak ke supplier, kayaknya dicicil, stressful banget. Tapi karena hubungan saya lagi baik banget sama Tuhan, jadi saya percaya, enggak 100%, saya percaya 1000%. Tuhan pasti akan tolong saya. Tuhan pasti akan jawab doa saya. Jadi setiap hari saya selalu baca firman Tuhan dan saya selalu perkatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya Tuhan pasti akan tambahkan semuanya sama saya. Karena saya cari kerajaan Allah setiap hari, setiap menit kayaknya saya cari Tuhan. Sampai di akhir tahun, saya gak mendapatkan jawaban apapun. Saya ingat banget itu bulan November. Akhir bulan November, besoknya saya punya banyak sekali jatuh tempo. Deadline tadi, harus bayar ini, harus bayar ini, harus bayar ini. Saya stres banget. Gak ada uang dan hari itu suami saya lagi di luar kota karena ada pekerjaan. Jadi saya nangis sama Tuhan, Tuhan saya harus gimana? Saya takut banget. Gimana kalau besok saya di demo sama semua karyawan? Gimana kalau besok semua supplier datang ngambil barangnya dan nggak mau, itu semua udah ketakutan ada di dalam pikiran saya. Saya nangis sama Tuhan, saya bilang Tuhan saya takut banget. Saya takut banget, saya nggak lagi berlutut sama Tuhan, saya tengkurap, saya nangis, Tuhan tolong, saya takut banget. Saya takut banget. Di tengah-tengah saya lagi nangis, saya lagi takut banget, tiba-tiba ada suara. Entah suara dari mana, bilang gini, San, kayaknya ya kalau kamu mati hari ini, masalah kamu selesai. Saya kaget, saya langsung duduk. Saya langsung diem. Saya mikir, benar juga Tuhan. Kalau hari ini Tuhan panggil saya, besok saya gak punya masalah lagi. Benar sih, benar ya. Kalau hari ini saya dipanggil, besok gak ada masalah lagi. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Saya merasa, sekali lagi, saya merasa, ini perasaan saya ya. Saya merasa hari itu saya kecewa banget. Saya merasa saya capek banget. Saya merasa saya lelah banget. Saya merasa saya exhausted banget. Itu perasaan saya. Memasuki tahun 2024 sepertinya dengan segala kekecewaan, dengan tubuh jiwa roh yang kayaknya babak belur banget. Kalau kita ingat Kanala encourage kita untuk membangun boring basic tahun ini ya. Kembali lagi saat teduh, baca firman Tuhan. Saya pikir dulu tahun lalu saya udah lakukan itu Kak, tapi gak ada jawabannya. Tapi karena Kanala mengencourage itu, saya memutuskan dalam keadaan yang sangat berat itu saya memutuskan untuk memaksa tubuh, jiwa, roh saya untuk tetap baca firman Tuhan. Saya memaksa diri saya untuk tetap melayani Tuhan. Saya memutuskan untuk tetap beribadah, memutuskan untuk tetap melayani, memutuskan untuk tetap komsel. Persis kayak orang lagi sakit, no. Kalau orang lagi sakit kan gak nafsu makan ya. Kayaknya makan ini gak enak, makan itu gak enak, lemes banget, gak ada tenaga. But karena saya tahu saya lagi sakit ini, saya memutuskan, saya melakukan itu semuanya. Hidup harus by decision. Orang dewasa hidup itu berdasarkan keputusan. Mau baik atau enggak hidup kita itu keputusan. Mau baik atau enggak perasaan kita itu keputusan. Mau menyerah atau enggak itu keputusan. Mau pahit atau enggak kita sama kehidupan itu keputusan. Dalam darkest moment, mari putuskan untuk tetap hidup
dalam darkest moment, mari putuskan untuk tetap tinggal diam dalam Tuhan. Kalau saya mau hidup by feeling, by perasaan, saya punya 1000 alasan untuk tinggalin Tuhan. Tuhan sih gak jawab doa saya. Tuhan sih saya udah melayani Tuhan, Tuhan gak perhitungkan. Tuhan sih saya punya 1000 alasan. Tapi perasaan itu penting kan? Penting banget. Gak ada yang bilang perasaan itu gak penting. Tapi waktu hidup kita udah didirect sama perasaan, itu jadi salah. Aduh, lagi gak enak hati, gak mau pelayanan Aduh, lagi gak mood, gak ke gereja dulu Aduh, lagi kurang oke, gak komsel dulu ya. Kalau hidup by perasaan, itu jadi berantakan. So mari hidup dengan keputusan, oke? Amin. Poin yang kedua, live by grace. Boleh bilang sama-sama, live by grace. Hidup dengan kasih karunia. Saya mau bacakan Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Cuman kasih karunia Tuhan yang bisa membuat badai hidup kita tenang, diam, dan teduh. Mungkin hari ini kita mengalami hidup yang sangat berat. Kita ada di lembah kekelaman, kelam banget, gelap banget, enggak ada pengharapan sepertinya. Tapi satu hal yang kita harus ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih karunia, penuh grace. Walaupun ketika kita salah mengambil keputusan, kita salah ambil langkah, kita berdosa mungkin, kasih karunia Tuhan tetap ada. Di 1 Korintus 16 ayat 23 dibilang ini, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu, titik, tanpa syarat, waktu keadaan kita baik, buruk, salah, gagal, dosa, menang, berhasil, kalah, in any situation, kasih karunia Tuhan menyertai kamu. Kasih karunia Tuhan selalu ada. Saya punya 2 anak, Jen dan Carlos. Jen itu umur 13, Carlos itu umur 9. Nah, mereka sekolah di sekolah yang sama. Satu siang saya lagi di kantor, saya terima WA dari sekolah. WA-nya kayak gini nih. Nah, kepada orang tua Carlos Ruben, kami ingin menginfokan bahwa hari ini saat makan siang Carlos berpapasan dengan Jen, cicinya, dan menarik rambut cicinya hingga terjatuh di depan teman-teman Jen dan Carlos. Jen menangis dan kami sudah menegur Carlos dan memberikan konsekuensi. Demikian info kami sampaikan. Nah, coba ibu-ibu, gimana rasanya kalau dapat WA kayak gini? Saya kaget banget. Carlos itu tipe anak yang sangat sweet. Dia itu hangat banget. Jadi dia itu orangnya seneng peluk, seneng rangkul. Jadi kalau saya baru pulang nih ke rumah, dia itu satu-satunya yang lari dan peluk saya. Tapi begitu saya lihat dia lari, saya harus langsung pasang kuda-kuda. Kenapa? Karena Carlos itu besar kan. Jadi kalau saya nggak siap, begitu dia peluk saya akan jatuh. Nah, kita udah berulang kali kita bilang, Carlos, kalau mau peluk orang pelan-pelan. Jangan langsung, gak semua orang bisa tahan kamu. Dan ini sering terjadi, sering banget saya dipanggil, nanti anaknya nangis lah ini sering banget. Jadi saya tahu kejadian ini pasti Carlos itu gak sengaja. Saya tahu, tapi saya kesel, tetap kan saya kesel. Jadi hari itu saya langsung tanya lagi, Miss gimana keadaan Jen? Dijawab lagi sama sekolah, terakhir menangis di toilet. Waduh. Saya diam dulu, saya mikir ini saya harus gimana sebagai ibu yang bijaksana ya. Saya langsung forward semua ke orang yang paling bisa saya andalkan, yaitu suami saya. Saya bilang, kamu jemput sekarang Carlos, kamu ajarin Carlos, kamu jangan terlalu baik sama Carlos, kamu manjain Carlos, kamu aja dipanjang itu semuanya.
Dan Gideon cuma jawab, oke. Saya langsung WA Jen, Jen how are you? Are you okay? Gak dijawab-jawab. Jen itu anak teens yang lagi jaga image banget. Jadi poni ketebas angin dikit aja cari sisir. Langsung wah rapi-rapi. Sisir harus selalu ada di tas ya. Nah kebayang gak orang lagi jaga image banget. Tiba-tiba dipermalukan di depan umum. Wah itu saya rasanya kayak waduh ini Jen apa kabarnya, Jen apa kabarnya. Waduh saya udah stres banget. Jen keluar jam 4 saya udah tunggu di depan gitu, ini gak keluar-keluar. Begitu dia keluar masuk mobil saya langsung peluk. Saya bilang Jen are you okay? Cuman dia bilang Cici dibully sama Carlos katanya. Aduh rasanya hancur hati banget ya. Kalau Carlos itu anak orang mungkin udah saya samperin mama papahnya ya, udah saya ajak berantem. Tapi ini anak saya juga. Dilema banget. Nah sampai rumah kita ngobrol berempat. Oke Carlos ceritain apa yang terjadi. Nah dia tahu nih ini mami udah marah banget. Ini daddy udah marah banget. Jadi dia ceritain dengan takut-takut. Dia tutupin cerita sebenarnya padahal kita udah tahu kan dari missnya. Hari itu meeting keluarga berakhir dengan Jen nangis, Carlos nangis. Saya marah, Gideon marah gitu. Wah kesel banget lah. Akhirnya saya tanya sama Carlos. Carlos menurut Carlos konsekuensi apa yang cocok buat Carlos? Wah dia nangis sambil mikir dia nangis. Akhirnya dia serahkan hartanya yang paling berharga yaitu handphone. Dia bilang Carlos gak akan main handphone 1 bulan katanya. Wah saya kaget. Emang bisa ya cuman oke, kata saya. Terus Gideon dan jadi rumah saya sama sekolah itu satu komplek. Jadi Gideon bilang gini, mulai besok sampai 1 bulan kamu ke sekolah naik sepeda. Karena biasa dianterin naik motor sama dedinya kan. Mulai besok kamu naik sepeda. Oke kata Carlos, ya udah. Hari-hari pendisiplinan dimulai. Nah HP saya simpan. Tapi saya kalau ditanya saya masih marah? Masih. Saya kesel banget. Saya pengen marah gitu rasanya. Saya gak pernah sekesel itu. Tapi di hari-hari pendisiplinan itu saya malah lebih notice ke Carlos. Karena kan biasa dia main handphone gitu ya. Ini Carlos lagi ngapain ya? Saya ngintip ke kamar, oh lagi baca buku. Nanti sejam kemudian saya ngintip lagi apa ya? Saya lebih notice sama dia. Oh ini lagi main Lego, oh ini main Ludo. Wah kalau saya pergi, saya lebih sering cek CCTV rumah. Carlos bosan gak ya? Saya lebih notice sama dia. Nah, dan waktu dia harus ke sekolah naik sepeda, nah ini another problem. Karena Gideon harus anterin dulu Jen naik motor ke sekolah, and then dia balik lagi ke rumah dan dia ikutin Carlos. Jadi ini antara menghukum anaknya dan menghukum ayahnya beda tipis ya. Jadi Carlos naik sepeda dia ikutin gitu sampai sekolah, pulang sekolah gitu lagi. Jadi tetap jemput ke sekolah, Carlos naik sepeda, Gideon naik motor di belakang, tetap kayak begitu. Nah, tapi ini gambaran kasihnya Bapak sama kita anak-anaknya. Mungkin Tuhan mendisiplin kita untuk membentuk karakter kita. Sometimes Tuhan proses kita. Atau Tuhan mengizinkan kita menjalani semua konsekuensi dari mungkin dosa yang udah pernah kita lakukan. Kita ditempatkan, aduh ini kayaknya gak enak banget, kita lagi diproses, kita lagi didisiplin. But waktu kita ada dalam prosesnya Tuhan itu lebih notice loh ke kita. Kayak tadi saya sama Carlos tadi, saya masih kesel. Tapi Tuhan mungkin mendisiplin kita, tapi Tuhan gak pernah tinggalin kita. Seringkali waktu Carlos naik sepeda gitu ya, kayaknya dia sering banget ini terjadi, naik sepeda siang-siang pulang sekolah sambil nangis gitu ya, ngeboses sepedanya sambil ngeliat ke cicinya gitu kan, cicinya naik motor gitu sama dedinya. Dia naik sepeda sambil nangis, ngerasa capek, ngerasa panas, ngerasa dedi tuh nggak fair banget. Tapi padahal Gideon itu make sure banget supaya Carlos tetap aman, tetap sampai di rumah dengan sehat, selamat, tidak kekurangan apapun. Tetap semangatin, ayo Carlos sebentar lagi nyampe. Ayo Carlos nanti Dedi beliin es krim. Ayo Carlos nanti Dedi beliin air kelapa. Wah dengan segala iming-imingnya Gideon memastikan Carlos itu tetap aman.
Tuhan mungkin memproses kita, mendisiplin kita, atau waktu semuanya lagi berasa gak enak. Tapi Tuhan gak pernah tinggalin kita. Dia ada bersama kita menjalani prosesnya. Kasih karunia Tuhan, grace-nya Tuhan gak pernah hilang buat kita. Walaupun waktu kita membuat kesalahan. Grace-nya, kasih sayangnya saya, grace-nya saya gak pernah hilang buat Carlos. Meskipun Carlos membuat kesalahan, apalagi Bapa di surga. So in the darkest moment, tetap tinggal dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kasih karunia Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Tetap percaya Tuhan ada. Amin. Poin ketiga, ini poin terakhir. Live by faith. Boleh bilang sama-sama, live by faith. Hidup dengan iman. Saya mau bacakan Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Di tengah badai itu Tuhan mempertanyakan iman para muridnya. Tuhan tanya, kenapa harus takut? Kenapa gak percaya? Ini ada gua loh di sini. Ini saya bersama-sama loh di sini. Seolah-olah Tuhan kayak mempertanyakan, lu meragukan gua ya gitu kayaknya ya. Padahal mereka itu orang-orang terdekatnya Yesus, ya gak sih? Mereka ini murid-murid Yesus yang setiap hari bersama dengan Yesus, setiap hari melihat banyak mujizat terjadi. Tapi waktu mereka sendiri menghadapi badai, mereka seperti kehilangan kepercayaannya. Seringkali kita ada di situasi seperti itu. Waktu badai datang dalam hidup kita, suddenly kita seperti kehilangan iman. Keadaannya berat banget sampai kehilangan kepercayaan kita sama Tuhan. Sering gak sih mengalami itu? Kayaknya kita, saya ingat waktu itu Pastor Victor cerita lagi mengalami gempa di Taiwan. Wah lagi gempanya besar banget. Kak Victor bilang, saya lupa kalau saya pendeta. Saya lupa banget, saya kehilangan iman. Takut banget. Seringkali kita ada di situasi seperti itu. Kita lupa semuanya. Kita lupa kita punya Tuhan yang besar. Saya mau terusin testimoni tadi ya. So karena dari tahun lalu bisnis kita itu struggle banget. Jadi kita itu mulai cari funding, cari investor. Kita mulai approach beberapa organisasi funding. Puji Tuhannya Tuhan mempertemukan kita dengan banyak orang baik yang membantu kita. And then 1 tahun berjalan karena organisasi funding ini ada di luar negeri. Jadi mereka memonitor kita secara online. Mereka minta laporan keuangan, kayaknya Zoom meeting itu tuh sering banget. Mereka lihat penjualan kita. Sepanjang 1 tahun mereka tuh seperti mengcoaching kita lah. Final decisionnya tim dari organisasi ini datang ke Indonesia. Dia lihat, jadi dari beberapa perusahaan dikurasi hanya tinggal 3 dan kita ada di salah satunya. Jadi mereka datang, dia lihat bagaimana running perusahaan kita. Dan semua orang di organisasi itu bilang gini, kalau sampai tim ini udah datang ke perusahaan kamu, 99% pengajuan dana kamu pasti di approve katanya. Wah, saya udah beriman banget, iman saya besar banget, enggak sebesar biji sesawi lagi. Iman saya besar banget, saya percaya Tuhan pasti memperhitungkan iman saya. 2 minggu setelah mereka datang ke Indonesia, mereka mengadakan meeting investor di sana. Jadi mereka kabarin, kita hari ini akan meeting buat perusahaan kamu. Oke, saya berdoa, jam berapa? Jam 10 pagi, oh berarti jam 10 malam. Saya berdoa, bergandengan tangan sama suami saya. Wah pasti kita ini dijawab Tuhan kata saya gitu ya. Besoknya dikasih kabar. Diundur 1 minggu ya keputusannya karena kita masih mempelajari dokumen. Oke, 1 minggu itu kayaknya lama banget. Tapi sepanjang 1 minggu itu saya berdoa terus. Tiba-tiba janji Tuhan tuh kayak mengalir dengan sangat derasnya gitu ya. Tuhan akan memenuhi keperluanmu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dikecewakan. Mintalah maka kamu akan diberi. Wah semua janji Tuhan itu saya ucapin setiap hari. Dan minggu depannya jeng pengajuan kita ditolak.
What? Saya sampai, ditolak? Beneran? Saya sampai gak percaya. Sementara saya udah ditagih, bayar rent, bayar ini, bayar itu. Saya cuman, ditolak ini? Saya gak percaya. Saya 10 tahun membangun bisnis ini, udah lihat banyak banget mujizat Tuhan. 39 tahun saya hidup, saya mengalami banyak mujizat Tuhan. Tapi hari itu, saya seperti murid Yesus di tengah badai. Hilang iman, hilang pengharapan, hilang kepercayaan. Saya sampai, Tuhan bukannya saya udah beriman, bukannya saya udah berdoa. Saya kehilangan pengharapan hari itu. But di tengah-tengah darkest moment saya, di tengah-tengah badai hidup itu, saya sekali lagi memutuskan untuk tetap percaya. Walaupun udah sulit banget kayaknya, aduh ini apa lagi ya. Saya ingat banget Ciani waktu itu WA saya, San tetap percaya ya walaupun sudah tidak ada dasar lagi untuk percaya. Bener banget, mau percaya apa lagi ya, apa lagi yang bisa saya percaya ya. Apalagi yang bisa bikin saya beriman ya, kayaknya gak ada. But we have to live by decision. Mari putuskan untuk tetap beriman. Putuskan untuk tetap percaya even di tengah badai yang kayaknya besar banget. Karena apa? Karena iman kita itu mata uang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Seberapa besar iman kita, sebesar itu juga mujizat yang kita terima. So saya berdoa sama Tuhan, saya sekali lagi memutuskan untuk beriman. Beriman apa? Enggak tahu, pokoknya beriman aja. Tuhan pasti memberikan jawabannya. Saya berdoa. 2 minggu lagi dikasih deadline. Kalau enggak bayar rent, silakan keluar. Ajaibnya, tepat sebelum deadline itu semua terjadi. Kita udah gak mengharapkan apa-apa, kita udah cuma berdoa aja sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kirimkan investor buat usaha kita. Organisasi yang gak pernah kita approach, gak pernah ada dalam pikiran kita. Tiba-tiba dia bilang, saya mau invest di perusahaan kamu. Wow, kayaknya sesuatu yang udah mati, Tuhan kasih pengharapan. Tahun ini puji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kita akan buka cabang di Jakarta. Sesuatu yang kayaknya gak pernah saya mimpiin. Sesuatu yang kayaknya gak pernah ada di benak saya waktu memasuki tahun ini. Dan yang lebih ajaibnya ada satu pokok doa yang kita doakan udah belasan tahun. Tuhan jawab di tahun ini. Wow, waktu semua ini terjadi. Saya cuma bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan saya itu orang berdosa loh. Saya itu bukan orang baik loh. Saya gak layak terima semuanya ini. But Tuhan bilang ini, San, kamu pikir kalau Tuhan jawab doa kamu tahun lalu, yang kamu pikir kamu lagi bagus banget sama Tuhan, kamu lagi deket banget sama Tuhan, kamu lagi mengejar Tuhan banget, and then Tuhan jawab doa kamu pikir kamu layak? Ya saya cuma diam, enggak sih, cuman kasih karunia Tuhan yang melayakkan kita. Dan saya pikir memang Tuhan itu si paling bisa. Kalau aja Tuhan jawab doa saya di tahun lalu, mungkin saya bilang, ini karena saya mengejar Tuhan. Ini karena saya mengandalkan Tuhan. Ini karena saya melayani Tuhan. Ini karena saya bagus banget sama Tuhan. Ini karena saya. Tapi kalau hari ini saya cuma bilang, ini karena Tuhan. Saya gak layak untuk terima semuanya gitu. But saya punya satu kesimpulan. Tuhan itu selalu terlambat. Tuhan itu selalu terlambat. Kita lihat ceritanya Lazarus. Lazarus sudah mati, Tuhan baru datang. Di ceritanya Yairus, anaknya udah mati, Tuhan baru datang. Di perjamuan kawin di Kana, anggurnya udah habis, Tuhan baru datang. Di kesaksian saya tadi, saya udah diusir, Tuhan baru tolong.
Tapi semua mujizat terjadi waktu kita lihat seolah-olah Tuhan terlambat. Tuhan selalu terlambat menurut waktunya kita. Tapi mujizat Tuhan selalu tepat waktu menurut waktunya Tuhan. So, kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa. Dia Tuhan yang Alfa dan Omega. Dia Tuhan yang tahu akhir cerita hidup kita. Dia Tuhan yang ada di hari ini dan dia Tuhan yang ada di masa depannya kita. Mungkin saat kita lagi berjalan di rentang waktunya ini, Tuhan ada di awal, Tuhan ada di akhir, Tuhan ada hari ini. Tapi mungkin waktu kita lagi berjalan di sini, kita mengalami krisis. Waktu kita lagi berjalan lagi, kita mengalami badai. Waktu kita lagi berjalan lagi, kita mengalami sakit penyakit mungkin. Kita mengalami bangkrut. Kita jatuh dalam dosa mungkin. Kita mengalami dikhianati orang. Kita ditipu orang. Kita mengalami banyak hal berat dalam rentang waktu hidupnya kita. But Tuhan tetap ada bersama kita.